Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 4A dan 4B. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah kita sudah mencapai pembelajaran subtema 3 ya, pembelajaran 1 dalam buku tema 4 ini. Masih berkaitan tentang profesi atau pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya di sini Bapak akan membacakan cerita tentang ada cerita, nanti kita akan tentukan unsur-unsur ceritanya. Jadi, kita belajar bagaimana menentukan unsur-unsur cerita yang ada dalam bacaan cerita yang akan Bapak bacakan ya. Kalian buka halaman 131 dan 132. Sambil Bapak bacakan, kalian boleh dengarkan dan boleh juga sambil buka bukunya. Pak Jun seorang pendongeng. Tidaklah heran, di rumahnya banyak buku cerita. Buku-buku cerita tertata rapi di lemari buku. Bila di rumah, ia sering mengumpulkan anak-anak untuk mendengarkan dongengnya. Setelah mendongeng, Pak Jun meminta anak-anak untuk menyampaikan pesan cerita. Dengarkan dongeng Pak Jun. Oke. Ini adalah dongeng dari Pak Jun ya. Alkisah, di suatu negeri, hiduplah seorang petani yang sangat kaya. Usianya sudah tua dan ia merasa hidupnya tak akan lama lagi. Jadi udah tua. Suatu hari, ia memanggil anak-anaknya di samping tempat tidurnya. Anak-anakku, kata seorang petani ini. Perhatikanlah apa yang akan saya katakan kepada kalian. Dengan alasan apapun, jangan pernah menjual tanah yang menjadi milik keluarga kita selama beberapa generasi. Karena di tanah ini tersembunyi harta karun. Nah, carilah harta tersebut dengan sekuat tenaga dengan cara menggali dan jangan lewatkan sejengkal tanah pun yang tidak tergali. Petani melanjutkan nasihatnya tersebut. Kemudian sang petani ini meninggal. Sepeninggal ayahnya, anak-anak mulai bekerja sekeras mungkin menggali setiap jengkal tanah pertanian mereka dengan skop atau pacul ya, dan menanaminya dengan berbagai macam tanaman. Mereka bekerja keras sepanjang hari dengan penuh semangat sesuai wasiat dari ayahnya. Semua tanah sudah digali, tidak ada satupun emas tersembunyi yang mereka dapatkan. Mereka tidak kecewa dan menyerah. Bahkan mereka makin keras bekerja mengolah tanah peninggalan orang tua mereka. Pekerjaan tersebut mereka lakukan hingga saat musim panen tiba. Hasil panen sangat memuaskan dan berlimpah. Mereka mendapatkan keuntungan yang banyak. Kantong dan pundi-pundi uang mereka menjadi penuh dengan keuntungan panen yang sangat besar dibandingkan dengan tenaga-tenaga mereka. Dengan keuntungan yang banyak, mereka menyadari bahwa ternyata benar kata ayah mereka dahulu. Di tanah ini memang terdapat harta karun. Hal ini ternyata terbukti dengan hasil panen yang melimpah. Tapi syaratnya mereka harus mencari dan menggalinya dengan bekerja keras. Kerja keras adalah harta karun. Oke, bagaimana ceritanya? Menarik ya. Nah, setelah kita membaca cerita ini, kita di sini ada soal tabel halaman 132. Jadi untuk mengisi ini kita harus baca ceritanya dulu atau dengarkan cerita dulu. Sebelumnya Bapak ingin jelaskan dulu apa itu judul, apa itu latar lokasi, kemudian apa itu tokoh, apa itu sifat, apa itu amanat. Yang pertama, apa itu judul? Judul itu adalah kepala dari cerita tersebut. Jadi misalnya ya, buku ini judulnya adalah buku mengenal berbagai jenis pekerjaan. Jadi buku itu adalah nama dari kumpulan cerita tersebut. Inti, tema. Nah, itu bisa dijadikan judul. Nah, nanti kalian tentukan. Di sini kan memang ceritanya sengaja nggak dikasih judul. Kalian kasih judul sendiri apa judulnya. Kemudian apa itu latar atau lokasi? Lokasi itu adalah tempat ya. Misalnya Bapak bercerita tentang Bapak sedang naik gunung
berarti latarnya adalah gunung. Bapak bercerita tentang SDT Nur Ala Nur, sekolah, berarti latar lokasinya adalah sekolah SDT Nur Ala Nur. Nah, tadi cerita yang tadi itu latar lokasinya ada di mana kira-kira? Ya. Kemudian tokoh. Tokoh itu adalah orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Ada siapa saja tadi? Ya, kemudian ada sifat. Sifat itu ya kayak sifat gitu, misalnya apakah dia pemarah, apakah dia misalnya pekerja keras gitu ya, itu sifat. Kemudian apa itu amanat? Amanat adalah pesan. Jadi pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari cerita yang Bapak bacakan tadi ya. Nanti kalian isi dan kalian tulis di halaman 132. Oke, kita lanjut, kita buka halaman 133. Di sini ada membedakan jenis kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah produksi, kedua distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Pabrik mebel menghasilkan barang berupa mebel dengan bahan baku kayu ya. Jadi produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan produk atau barang ya. Misalnya kalau ada mobil ya, pabrik mobil berarti memproduksi mobil. Seperti itu. Jadi kegiatan untuk menghasilkan barang. Kemudian yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, dari produsen ke agen misalnya. Nah, itu adalah distribusi, pengiriman ya, atau penyaluran. Nah, ini distribusi. Atau misalnya juga kalian ada melihat orang yang memproduksi mebel di daerah Jawa misalnya, terus kemudian dikirim ke Jakarta. Nah, itu namanya proses distribusi dari produsen ke konsumen yang ada di Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang. Nah, setelah kita beli baru kita konsumsi ya. Kayak contoh kita beli nasi goreng. Kegiatan mengkonsumsinya apa? Tidur, misalnya makan. Nggak usah tidur ya. Nasi goreng kita konsumsi dengan cara dimakan misalnya. Nggak hanya dimakan, misalnya juga mebel yang tadi ya, kita gunakan, kita duduki. Nah, itu adalah kegiatan untuk mengkonsumsi suatu barang tersebut. Nah, di halaman 134 di sini ada proses pekerjaan yang terkait. Setiap pekerjaan itu memiliki keterkaitan ya. Setiap pekerjaan memiliki keterkaitan dengan profesi lainnya. Contohnya seperti ini nih. Halaman 134. Di sini ada gambar yang pertama, orang yang berprofesi sebagai pemotong kayu yang ada di hutan. Nah, setelah dipotong baru dia akan dikirimkan oleh pengantar kayu yang akan dikirimkan ke pengusaha pengrajin mebel. Nah, ini kan udah beda profesi tapi masih satu keterkaitan. Nah, setelah dikirim baru diproses atau diproduksi. Produksi mebel. Gambar yang bawah itu dibuat sedemikian rupa agar bagus, ada dibuat lemari, dibuat kursi dan segala macam ya. Setelah dibuat bentuk baru nanti dicat. Nah, ini kan dua profesi yang memang berbeda antara orang yang memproduksi dengan orang yang melakukan pengecatan. Kemudian setelah itu baru dipasarkan di toko mebel. Oke, baik anak-anakku, mungkin itu saja materi hari ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Tugasnya berarti kalian kerjakan halaman 132 dan halaman 135. Kerjakan tugas yang ada di buku paket halaman 132, 135. Udah ya, itu aja. Tambahan tugas tambahannya adalah silakan kalian rangkum penjelasan materi video ini di dalam buku tulis. Kalian rangkum penjelasan video yang tadi dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan
Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.